Winger Timnas Indonesia Miliano Jonathans resmi pindah ke Excelsior dengan status pinjaman dari FC Utrecht. Kabar kepindahan pemain 21 tahun ini sudah diumumkan resmi oleh pihak klub. Kedatangannya disambut baik oleh Direktur Teknik Excelsior, Niels van den Nijmen. Sementara itu, Miliano Jonathans mengungkapkan harapannya agar bisa mendapatkan banyak menit bermain dalam masa peminjamannya ke klub promosi Eredivisie ini. Saya berharap dapat meningkatkan peluang saya untuk bermain di sini dan berkembang dengan baik. Itu yang terpenting bagi saya, kata Miliano. Peluang untuk dapat menit bermain di Excelsior memang terbuka lebar, karena mereka saat ini hanya punya satu winger kanan yang akan jadi pesaing Miliano. Pemain pesaing Miliano Jonathans di Excelsior adalah Derency Sanchez Fernandes yang berusia 24 tahun. Sanchez Fernandes sejauh ini sudah tampil dalam 17 pertandingan dengan sumbangan 1 gol dan 2 assist. Hal tersebut menjadi peluang bagi Miliano, karena pesaingnya memang tidak begitu produktif soal kontribusi gol. Secara nilai transfer, Miliano Jonathans juga lebih bagus ketimbang pesaingnya itu. Miliano punya harga pasar 15,64 miliar rupiah, sementara Sanchez Fernandes sebesar 10,43 miliar rupiah. Tak menunggu lama, John Hartman gerak cepat temui pemain diaspora di Eropa yang bermain di berbagai liga, termasuk ada nama striker muda asal Depok. Pelatih baru Timnas Indonesia ini rencananya akan segera melakukan perjalanan pada akhir Januari untuk mempersiapkan berbagai pertandingan yang akan diikuti oleh Timnas Indonesia sepanjang 2026. Perjalanan untuk bertemu dengan para pemain diaspora ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik bagi Hartman untuk memahami karakter dan masing-masing pemain. Sangat terbuka kemungkinan jika nantinya Hartman akan menambah pasukan Timnas. Hal ini dilakukan untuk menghadapi event-event sepanjang 2026. Terutama Piala Asia di Arab Saudi pada Februari 2027 mendatang dengan target lolos ke babak perempat final. Untuk memuluskan jalan menuju babak perempat final ini, Hartman kemungkinan akan menambah 1 atau 2 pemain lagi yang bermain di Liga Eropa. Salah satu nama yang santer dikabarkan adalah Dean Zandbergen yang merupakan striker muda keturunan Belanda Indonesia dari garis ibu di Depok. Striker kelahiran 5 September 2001 ini merupakan salah satu pesepak bola profesional Belanda yang saat ini bermain di klub Eerste Divisie VVV Venlo. Selain akan memperkuat timnas dengan pemain diaspora, Hartman juga sempat mengatakan bahwa dirinya akan memberikan kesempatan bagi pemain di Liga Super serta Liga di negara ASEAN. Adapun pemain baru yang akan segera dinaturalisasi kemungkinan akan diturunkan di AFF dan paling cepat di ajang FIFA Matchday di antara September dan Oktober 2026. John Hartman langsung memberi sinyal kuat terkait arah baru Timnas Indonesia setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala. Dalam pernyataan publik pertamanya, ia menegaskan pentingnya menghadirkan pemain berlevel internasional, termasuk melalui jalur naturalisasi demi meningkatkan daya saing skuad Garuda di panggung global. Menurut Hartman, fondasi yang sudah terbangun saat ini perlu diperkuat dengan kualitas yang lebih tinggi. Ia melihat masih ada sejumlah pemain diaspora Indonesia yang memiliki kemampuan mumpuni dan berkarir di level elit sepak bola dunia, termasuk di 5 liga top Eropa. Salah satu nama yang mencuat adalah Pascal Struijk. Bek tengah kelahiran Belanda itu saat ini memperkuat Leeds United dan tampil di kasta tertinggi Liga Inggris Premier League. Keberadaan pemain dengan pengalaman seperti ini dinilai bisa membawa dampak besar bagi performa Timnas Indonesia. Ketika ditanya mengenai peluang menambah pemain naturalisasi, John Hartman menegaskan bahwa kehadiran pemain yang terbiasa bermain di kompetisi papan atas merupakan kebutuhan mendasar bagi tim nasional yang ingin bersaing di level dunia. Ia menambahkan bahwa pengalaman bermain di Liga Elit akan membentuk karakter, kecerdasan taktik, serta mental bertanding yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola internasional. Lebih jauh, John Hartman menilai Indonesia kini berada dalam posisi yang semakin menarik di mata pemain diaspora. Antusiasme untuk membela merah putih disebut terus meningkat seiring dengan perkembangan prestasi dan atmosfer positif di tubuh tim. Optimisme tinggi diusung pelatih anyar Timnas Indonesia John Hartman sesaat setelah mengetahui hasil undian grup Piala AFF 2026. Berbicara di studio RCTI Plus, Kebonjeruk, Jakarta, Kamis, juru taktik asal Inggris tersebut menegaskan skuad Garuda memiliki kapasitas untuk bersaing di level tertinggi dan keluar sebagai pemenang dalam turnamen bergengsi ini. Hartman pun merasa sudah cukup lama Timnas Indonesia hanya bisa menjadi runner-up setelah selalu kalah di 6 final Piala AFF. Kini, ia ingin membantu Timnas Indonesia mematahkan kutukan itu di edisi 2026 ini dan membawa Garuda untuk pertama kalinya berjaya di Piala AFF.
Saya rasa ini adalah kesempatan besar. Turnamen ini sangat bergengsi, punya level yang top. Kita punya kesempatan untuk menang, ujar Hartman. Berdasarkan hasil pengundian, Timnas Indonesia dipastikan tergabung dalam Grup A. Skuad Garuda akan menghadapi tantangan berat dari juara bertahan edisi 2024 Vietnam. Selain Vietnam, grup ini juga diisi oleh kekuatan tradisional Singapura, Kamboja, serta satu tim yang akan lolos melalui jalur play-off antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 27 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Teka-teki mengenai siapa sosok ujung tombak baru yang akan mengisi lini serang Timnas Indonesia akhirnya menemui titik terang. Pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hartman, secara resmi mengumumkan bahwa pihaknya telah menemukan sekaligus menjalin komunikasi dengan penyerang keturunan potensial, Dean Zandbergen, yang menyatakan kesediaan penuh untuk mengenakan jersey Garuda. Langkah Hartman ini dipandang sebagai manuver strategis yang krusial di tengah upaya Indonesia mempertajam penyelesaian akhir di kancah internasional. Dean Zandbergen bukan sekedar pemain diaspora biasa. Penyerang yang kini merumput di Liga Belanda tersebut memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Indonesia. Diketahui, Zandbergen memiliki darah Indonesia yang berasal dari keluarga ibunya yang lahir dan besar di Depok, Jawa Barat. Masuknya nama Zandbergen ke dalam radar utama John Hartman sekaligus mengungkap lembaran lama yang sempat tertunda. Sebenarnya, Zandbergen sudah memberikan sinyal ketertarikan untuk membela Indonesia sejak April 2025 melalui wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha. Namun, di era pelatih sebelumnya, Patrick Kluivert, keinginan tersebut tidak bersambut. Salah satu catatan prestisius yang menarik perhatian dunia adalah keberhasilannya mencetak hat-trick dalam satu laga saat membawa timnya menang 3-1 pada pekan ke-21 Liga 2 Belanda. Selain ketajamannya, Zandbergen memiliki atribut fisik yang sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Kesiapan Zandbergen untuk membela Indonesia menandai babak baru dalam strategi John Hartman. Nama Pascal Struijk tengah ramai dibicarakan, terutama di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bek andalan Leeds United itu sukses mengantarkan timnya promosi ke Premier League. Struijk yang sudah memperkuat tim senior sejak 2018, kini menjadi salah satu pilar penting dalam skuad asuhan Daniel Farke. Bakat besar Struijk tak luput dari pantauan PSSI, yang sejak 2023 sudah memasukkan namanya dalam daftar pemain keturunan yang berpotensi dinaturalisasi. Namun saat itu bek kelahiran Deurne, Belgia ini masih memiliki ambisi untuk membela timnas Belanda. Meski sempat ditolak, PSSI belum menyerah. Baru-baru ini pendekatan kembali dilakukan, kali ini lewat pelatih John Hartman. Struijk memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang pernah tinggal di Indonesia. PSSI kini tengah mendalami dokumen serta catatan sejarah yang dapat memperkuat bukti bahwa Struijk memang berhak membela Merah Putih melalui jalur keturunan. Salah satu media asal Belanda, Football Premier, menyebut bahwa Struijk telah mengantongi izin untuk membela Indonesia. Artinya, jalan menuju naturalisasi bukan lagi sekedar isu spekulatif, melainkan sudah berada dalam tahap yang lebih konkret. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Struijk sangat dibutuhkan Indonesia, terutama jelang laga penting menghadapi FIFA Series pada Maret mendatang. Kehadiran Struijk di lini belakang akan jadi tambahan signifikan, mengingat pengalamannya di media Vietnam. Soha panik Timnas Vietnam segrup Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Soha menegaskan banyaknya pemain naturalisasi menjadi modal Timnas Indonesia memenangkan trofi pertama di ajang 2 tahunan tersebut. Kamis 15 Juli 2026 digelar drawing Piala AFF 2026 yang dilangsungkan di studio RCTI Plus, Kebonjeruk, Jakarta Pusat. Hasilnya, Grup A mempertemukan Vietnam, Singapura, Timnas Indonesia, Kamboja, dan pemenang kualifikasi. Soha menilai digelarnya Piala AFF 2026 pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 menguntungkan Timnas Indonesia. Sebab turnamen digelar saat kompetisi di Eropa sedang menjalani libur musim panas, sehingga membuka peluang Jay Ides dan kawan-kawan bergabung dengan Timnas Indonesia. Indonesia bisa tersenyum, sedangkan Vietnam mewaspadai hasil drawing Piala AFF 2026, tulis Soha. Meski begitu, pelatih anyar Timnas Indonesia John Hartman tidak akan memanggil pemain-pemain yang merumput di Eropa seperti Jay Ides, Kevin Dix, hingga Calvin Verdong. Ia paham pemain-pemain di atas tidak akan dilepas sang klub, mengingat Piala AFF 2026 tak masuk ke dalam agenda FIFA.